Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Makna dari ayat ini, maka sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka pastilah Allah akan menjadikan wuddan, maknanya adalah kecintaan di hati-hati bagi mereka kaum muslimin. Maka dari ayat ini barakallahu fikum telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yang mana dia sepupunya Nabi, yang mana mengetahui ilmu tafsir dari Nabi. Maka jadilah Ibnu Abbas seorang sahabi yang paling mumpuni di ilmu hadis, di ilmu tafsir. Wa qad fasara hadhihi al-ayah, qala Ibnu Abbas, ay anna Allah ja'ala al-wuddu minal muslimin wa rizqil hasan. Inna Allah yaj'alu al-wudda minal muslimin wa rizqul hasan. Yang maknanya bahwa ayat ini menjadi pendalilan barang siapa orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal yang saleh, maka Allah akan menjadikan di hati-hati kaum muslimin akan menjadi cinta kepada orang yang melaksanakan amal-amal saleh dan beriman kepada Allah tadi. Maka kecintaan Allah jadikan di hati-hati kaum muslimin dan diberikan rezeki-rezeki yang melimpah dikarenakan orang ini beriman dan melaksanakan amal-amal yang saleh. Maka di sini menjadi pendalilan yang tegas bahwa orang yang taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnah yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi kemungkaran, kemaksiatan dan kebid'ahan, maka orang ini akan dicintai oleh seluruh kaum muslimin. Dan kecintaan ini datang dari Allah, Allah yang membolak-balik hati. Seperti di dalam hadis yang banyak sekali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abi Hurairah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, bahwa Allah yang membolak-balik hati, tegakkanlah hati ini dan istiqomahkanlah hati ini kepada ketaatan kepadamu. Maka Allah yang menjadikan manusia hati-hatinya cinta kepada sunnah dan cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah dan orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Maka tafsir dari Ibnu Abbas ini barakallahu fikum, keadaannya adalah hasanun li ghairi. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari 3 jalan. Jalan yang pertama dari silsilah Al-Awfiyin an Atiyah Al-Awfi an Ibni Abbas. Wa hadha sanad al-awwal dhaif. Karena Atiyah Al-Awfi mudallis wa yarwi bi an Anas, dan yang kedua dia adalah rawi yang sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Namun datang dari jalan yang lain min tariq Syarik Ibni Abdullah An-Nakhai Al-Qadi min tariq Mujahid an Ibni Abbas. Wa kadzalika sanad ini adalah sanad yang dhaif li'anna Syarik Ibni Abdullah An-Nakhai Al-Qadi wa huwa yudha'af fi hadithihi lamma tawalla al-qadha. Maka dia di saat menjadi hakim, menjadi qadi, mengurusi permasalahan kaum muslimin dalam permasalahan hukum di pengadilan, maka dia sibuk dengan urusan manusia, akhirnya dia disibukkan dari ilmu hadis, maka hadis-hadisnya banyak yang salah,
dan didhaifkan oleh para ulama. Dan jalan yang ketiga, ya'ti min tariq Ali ibn Abi Talhah an ibn Abbas. Dan Ali ibn Abi Talhah rajulun thiqah, walakin qala Duhaim wa qala Abu Hatim kana Talhah atau Ali ibn Abi Talhah lam yasma min ibn Abbas. Maka Ali ibn Abi Talhah tidak mendengar dari Ibnu Abbas, maka sanadnya munqati, terputus. Maka dari 3 jalan dari Ibnu Abbas semuanya tak lekang dari kedhaifan, namun bisa satu sama lainnya terangkat kepada hadis yang hasanun li ghairihi. Maka tafsir ini tafsir yang sahih dari Ibnu Abbas, seorang mufassir dari sahabat, bahwa makna ayat bahwa Allah menjadikan di hati-hati kaum muslimin akan mencintai orang-orang yang menegakkan sunnah, akan mencintai orang-orang yang melaksanakan dakwah kepada Allah. Maka itu janji Allah. Dan hadis ini beserta tafsirnya yang jelas sekali juga telah diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril, faqala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Maknanya, jika Allah mencintai seseorang dari makhluknya, dari hamba-hamba Allah, dikarenakan ketakwaannya kepada Allah, dikarenakan banyak hadirnya di majelis ilmu, dan dikarenakan dia mengajari manusia kepada kebaikan seorang dai ilallah, maka Allah akan mencintainya. Namun di sini poin pendalilannya, Allah akan memanggil Jibril, malaikat yang paling besar dan dijadikan oleh Allah pemimpin dari para malaikat. Maka diseru, ya Jibril, wahai Jibril, ketahuilah bahwa aku mencintai fulan. Maka diperintahkan oleh Allah, fa'ahibbah, maka kamu cintailah dia wahai Jibril. Maka tidak cukup dengan itu, Jibril pun di dalam hadis disebutkan, wa yunadi Jibril ahlas sama, maka Jibril mengundang seluruh penduduk langit, yakni para malaikat. Maka Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulanan wa annani uhibbu fulanan fa'ahibbuh, maka cintailah oleh kalian wahai penduduk langit, wahai para malaikat, karena orang ini melaksanakan amal-amal yang saleh, dicintai oleh Allah dan olehku, pemimpin dari para malaikat, fa'ahibbuh, maka cintailah dia. Maka orang ini dicintai oleh Allah karena amal-amal salehnya dan imannya, dan dicintai oleh Jibril, dan juga dicintai oleh penduduk langit dari malakun muqarrabun, makhluk-makhluk yang didekatkan oleh Allah kepadanya, para malaikat mencintai orang ini. Lalu apakah cukup dengan itu? Tidak. Di dalam hadis disebutkan, wa ju'ilal qabul fil ardh, wa ju'ilal qabul fil ardh, maka setelah itu dijadikan di muka bumi ini dari makhluk-makhluk Allah akan qabul kepada orang ini, akan mencintai dan menerima orang ini. Kenapa? Karena Allah mencintainya, dan Jibril pun mencintainya, dan malaikat di langit semuanya mencintainya. Maka Allah turunkan al-waddu, Allah menurunkan al-mawaddah, kecintaan dari kaum muslimin kepada orang yang saleh ini. Maka ya ibadallah, hadis ini dengan jelas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal yang saleh, maka dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para malaikat dan juga Jibril. Wa ju'ilal qabul fil ardh, maka Allah menjadikan penduduk bumi akan menerima dia.
Maka dari dua pendalilan ini menjadi pendalilan bahwa di saat kita melaksanakan dakwah, janganlah kita takut dari kecaman-kecaman manusia. Karena kita hidup di zaman yang ghuraba, di zaman keterasingan, jangan takut. Dan juga jangan takut dari kemiskinan, karena manusia akan lari dari dakwahnya. Jangan takut. Faqulul haq wa la takhafu laumata laimin. Maka ucapkanlah dakwah dengan yang hak. Meskipun semua orang akan menghinakannya dan menjauhinya karena dakwahnya terlalu keras, maka camkan ini bahwa Allah telah berfirman, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah pasti akan menjadikan kecintaan makhluk-makhluk kepada dirinya yang menghidupkan sunnah. Dan di hadis, setelah Allah mengumandangkan kecintaannya kepada seseorang, dan Jibril pun mengumandangkannya, dan penduduk langit dari para malaikat pun mencintai orang ini, waju'ilal qabul fil ardh. Maka orang ini akan dicintai di muka bumi ini. Maka camkan, ya ibadallah, dalam melaksanakan dakwah, agar kita tidak takut untuk mengucapkan yang hak,